Story Ghost. Oke, hari ini cerita dari temanku. Jadi kita dapat talent baru. Ini teman lamaku. Dia punya cerita yang cukup seram di hotel Iya benar. tempat beliau bekerja. Bekerja. Mungkin langsung aja bisa diceritain gimana dari awal. Jadi waktu itu ada event. Jadi event tuh waktu itu Di hotel di Bali. di Ya? hotel di Bali, tepatnya di daerah Jimbaran hotelnya. Hotel itu lumayan lama mangkrak. Oh, nggak beroperasi. Nggak beroperasi. Sekitar 4 tahun nggak beroperasi, otomatis kan banyak lah manusia-manusia halus waktu itu di sana. Waktu yang kejadian pertama, waktu itu kejadian waktu masuk malam. Masuk malam. Masuk malam. Kebetulan aku di kitchen masuk malam. Jadi waktu itu lagi kerja. Jam berapa tuh? Sekitaran sih jam 10? Nah, sekitar jam 2 pagi. Habis itu jadi itu waktu ketika aku bikin roti nih karena produk untuk besok breakfast. Kenapa? Tiba-tiba kayak ada sosok lewat sering gitu loh. Itu kayak yang lihat. Aku ngerasain kayak ada bayangan lewat dan seketika seluruh anggota badanku nggak bisa bergerak. Diam. Diam. Di kitchennya itu rame apa sendiri? Waktu itu aku bertiga, tapi temanku berdua ini lagi di belakang. Oh, berarti sendiri. Gue dari tempatnya lagi sendiri sana. Bergerak, jreng. Terus bagian kaki, tangan, badan tuh nggak bisa bergerak. Diam, bengong. Dan selang 15 detik ada suara sendok nasi jatuh. Tiba-tiba ada suara piring. Padahal nggak ada orang di sana. Terus lari. Dan nggak bisa lari karena udah nggak bisa bergerak, diem. Kisaran diem 5 menit, akhirnya aku lari cari temanku. Dan memang kata temanku yang udah lama di sana, memang di kitchen di sana, memang banyak ada penunggunya. Orang yang gitu. bisa ngelihat. Iya, yang orang-orang bisa ngelihat tuh banyak ada di sana. Banyak kayak sosok-sosok yang makhluk-makhluk gitu. Dapat nggak lihat gimana sih mukanya atau apa, cuman bayangan aja? Kalau dapat lihat mukanya sih nggak ada yang pernah ngelihat mukanya sih ya, cuman lewat bayangan aja gitu. Dan bikin merinding ya? Itu lumayan bikin merinding sampai nggak bisa gerak. Terus yang kedua tuh waktu itu ada event besar. Otomatis aku kurangan barang, aku ngambil ke gudang. Nah, sendiri? waktu itu kejadiannya berdua aku sama trainingku. Pas naik lift, aku cuma berdua aja di lift. Turun, ambil barang. Tiba-tiba ambil dari barang ke lift tuh nggak ada jaraknya pendek, nggak terlalu jauh. Tiba-tiba pas aku mau naik lift lagi, aku pencet liftnya, nggak bisa kebuka. Padahal posisi liftnya tuh di lantai yang sama, nggak bisa kebuka. Terus? Akhirnya aku lewat tangga. Aku naik lewat tangga. Nggak ada rasa takut dah? Awalnya aku nggak ada rasa takut. Aku lewat tangga, positif. Aku kira liftnya rusak kan. Setelah lewat tangga, naik satu lift. Di bawah tuh memang keadaan kosong, cuma aku berdua aja. Naik lift masih standby di lantai dasar. Aku pencet lagi untuk coba lihat lift. Ternyata tiba-tiba di liftnya udah ada kursi. Kursi beneran, kursi satu gitu. Satu kursi. Terus nggak kabur? Nah, mau kabur gimana gitu kan? Tapi masih dalam rasa penasaran, aku turun lagi. Aku lihat di bawah emang udah nggak ada orang. Dan memang itu memang udah kenyataan. Dan masih banyak lagi sih kejadian-kejadian yang di sana tuh. Habis itu sampai ada beberapa tamu tuh yang memang ngelihat dia ada sosok putih. Kan kamar tuh ada koridor tuh. Di kamar tuh ada sosok benar-benar sosok putih. Siapa yang lihat? Tamunya dia sempat cerita kan. Saya melihat sosok putih. Tiba-tiba baru dideketin ngilang gitu. Itu posisi koridor, posisi malam hari. Ngeri ya. Lumayan. Gininya nggak takut Apa? Tamunya itu cuman emang dia bisa ngelihat. Mungkin kebetulan karena dia nggak bisa ngelihat mungkin ya, karena dia melihat sosok putih. Kira dan banyak lagi waktu itu yang ketiga nih waktu nyepi. Nah nyepi kerja posisi. Nyepi kan posisi kerja kan.
kita tidur dapat kamar fasilitas di hotel. Hmm. Habis itu ketika udah sampai di hotel, habis itu dapat kamar. Kita malam tuh kan sekitar jam 10, jam 11 tuh tidur nih. Nah, persis di kamarku, di sebelah kamarku nih, nggak ada orang yang nempatin. Nah, habis itu tiba-tiba kayak ada suara kursi didorong gitu loh. Grek, grek, grek. Padahal nggak ada orang sama sekali. Orang. Habis itu kayak ada yang ketok-ketok gitu. Pintu kamarmu apa kamar Di kamar sebelah, di tembok, persis di tembok. Oh, Dia kayak ketok-ketok. bercanda gitu, Oh, tok-tok-tok gitu. Habis itu akhirnya ini tamu di sebelah ngapain sih kok ribut gitu kan. Akhirnya aku WA housekeeping. Ini kamar sebelah ada tamunya nggak? Enggak, itu kamar emang nggak ada tamu. Emang kita belum jual kamar itu juga, kamar belum ready gitu. Terus kok ada suara kursi gitu dan ketok-ketok. Masa sih gitu dah. Dia kayak nggak percaya gitu. Tapi nggak, itu benar-benar nggak ada tamu kok, benar-benar. Kalau nggak percaya aku nggak bener, aku lihat emang nggak ada tamu. Habis itu aku ya udahlah, aku lanjutin tidur lagi dan suara itu masih terus kayak ada suara kursi yang jalan gitu kan, seret itu kayak gimana aja dia kayak gini, kursi didorong tuh loh yang bikin ribut di kalau dia. Kira aku tak tidurin aja, Itu tutup. posisi berdua sama Ya berdua sama teman, tapi temanku udah ngerasain, cuman dia nggak berani nggak berani ngomong positif gitu, aja positif aja dia. Tapi lumayan serem sih di sana. serem ya. Ya, Ada lagi? so far sih segitu aja, cuman ya itu dah. Memang kan karena juga hotel itu dia karena lama juga mangkrak gitu loh. Tar lo, hotelnya kan mangkrak. Kok maksudnya mangkrak dalam artian gimana nih Mas? Dia mangkrak Diurus. karena ada masalah juga. Terus kok kayak kerja? Gimana nggak? Kan hotel itu mangkrak karena ada masalah kan. Akhirnya dibelilah sama ownerku. Ownerku kira dibangun hotel. Ya. Oh, berarti hotel yang lama mangkrak dibeli akhirnya beroperasional lagi. Berarti itu itu hotel sampai berapa lantai? Itu hotel 9 lantai. 9 sampai lantai 9. Dan lantai yang paling serem tuh di lantai 7 sama 9. Kenapa? Maksudnya serem? Karena memang di daerah lantai 7 sama 9 tuh yang paling banyak ada hawa-hawa negatif gitu. Tapi histori dari hotel itu ada mungkin dengar pembunuhan atau apa gitu nggak, atau yang pembunuhan di story nggak ada. Mangkrak aja Kalau nggak salah ada tukang yang dulu sempat meninggal di sana. Gara-gara waktu itu gara-gara ada pembangunan. Mungkin itu juga ya. Ya mungkin itu juga salah satu kenapa ada suatu hawa negatif kan. Di samping hotel itu udah lama juga mangkrak diem gitu. Tapi kalau dari customer itu ada yang keganggu nggak, atau dari teman-teman yang kerja aja? Misalnya kan mau nyewa hotel udah keganggu oleh banyak yang keluhan yang kenapa sih ada suara ribut di sebelah saya gitu. Oh, mirip ya? mirip hampir semua rata-rata gitu dah, mirip. Sampai dulu GM-nya tuh sempat pindah hotel. Awalnya kan GM tuh dapat stay di sana. Iya. Akhirnya dia karena bising, kedengaran seperti itu, akhirnya dia pindah tempat untuk tinggal. Untuk tempat tinggal. Kerja tetap di sana, cuma dia pindah tempat tinggal. Lumayan sekitar 2 bulan. Akhirnya hotel itu memang benar-benar diupacarai, habis itu dikasih bantuan kan semuanya, habis itu akhirnya udah mereda. Cuman sebenarnya untuk menghilangkan itu kita harus nyediain kamar satu untuk makhluk-makhluknya yang nggak kelihatan gitu. Sebenarnya satu kamar kosong untuk makhluk-makhluk yang nggak kelihatan gitu aja sih sebenarnya. Dan juga kan ada yang kamar hotel yang nomor berapa nggak boleh tuh, kamar berapa aja, nomor berapa yang angker gitu, ada aja dulu. Nomor ini nggak boleh ada di hotel. Biasanya kan ada di ada beberapa mungkin beberapa hotel yang memang nggak menggunakan angka tersebut. Kalau di tempat aku itu di angka 4. Angka 4. Dia memang
memang dia nggak pakai angka 4. Jadi lantainya dia tuh, jadi dari lantai, kalau dihitung sebenarnya dia lantai dasar 1 tuh 9 totalnya. Oh, tapi Tapi dia lantai dasar, dari lantai 1, 2, 3, langsung ke 5, 6, 7, 8, 9. gitu ya. Ya. Jadi dia memang nggak pakai angka 4. Kamar pun juga gitu, 102, 103. Kenapa 4 nggak ada ya? Ada Karena memang ada historinya. historinya tersendiri, sampai sekarang pun aku belum tahu Belum tahu, ya. kenapa angka 4 tuh nggak ada. Ada soalnya di lift pun misalnya kalau ini lantai 1, 2 ada yang di lantai Ada yang dilangkarin, salah satu angka pasti ada yang dilangkarin. di lumayan gini ya. Lumayan menyeramkan sih sebenarnya. Untuk kalau dari dalam maksudnya historike selain di dunia kerja pernah nggak ngelihat apa namanya sosok apa kuntilanak atau apa terlihat jelas mukanya kayak gini gitu loh. Kalau aku jujur aku nggak pernah ngelihat Astungkara lah, nggak pernah ngelihat. Maksudnya mukanya tuh dalam artian rata, kayak temanku kemarin kan cerita di hotel di Surabaya itu kuntilanak mukanya rata. Ya, Kayak gimana kita jatuh di ini darah-darah darah-darah gitu. darah-darah gitu, dan bajunya putih nggak ada darah, cuman Mukanya aja yang penuh darah gitu ya. kalau kayak nggak pernah. Tapi so far Astungkara nggak pernah sih ya, nggak pernah untuk ngelihat hal seperti itu. Mungkin kita positif juga. Oh ya, positif. Jadi Untuk be positif aja, untuk makanya kita kan selalu untuk berpikir positif kan, supaya biar nggak gini. Cuman kalau nggak lihat nggak pernah, cuman ngerasa aja kadang. Ngerasa ya. Kadang merinding kan, kayak gitu aja ngerasanya. ngeliat tuh nggak pernah ya. Berarti sekian video ini, segitu aja cerita. Ya segitu ya cerita Di saya hotel. di hotel. Kalian yang ada cerita jangan lupa komen di komentar atau nggak DM di Instagramku. Sekian video ini, terima kasih.